Dugaan perselingkuhan YouTuber Reza Arab dengan wanita idaman lain dibahas dalam sidang cerai yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara kemarin petang. Melalui kuasa hukumnya, selebgram Wendy Walters selaku penggugat memberikan bukti tambahan terkait dugaan skandal terlarang Reza dengan wanita idaman lain. Apa saja bukti yang diserahkan pihak Wendy? Benarkah ada foto dan video mesra Reza dengan wanita yang bukan istrinya? Nah, bukti-bukti sebetulnya secara hukum acara ini karena sidang kita tutup kita nggak bisa disclose ke publik gitu ya. Cuman pada intinya yang kita hadirkan adalah masih terkait yang minggu lalu karena sifatnya tambahan gitu ya. Yaitu terkait ada bukti-bukti ya dalil-dalil gugatan kita lah, mulai dari perselingkuhan dan juga terutama kalau yang kali ini kita lebih banyak ke dokumen terkait aset gitu ya, yang sudah saya sudah sebelumnya menyampaikan kepada media bahwa mereka berdua sudah sepakat mengenai peralihan aset gitu ya. Iya sebenarnya bukan gono gini karena tidak ada mereka membuat suatu prenuptial agreement atau perjanjian menikah, perjanjian kawin sehingga terhadap kepemilikan aset itu disepakati bersama ini menjadi milik siapa. Ya, itu milik Wendy atau penggugat klien kami sehingga karenanya kami tadi sesuai permintaan majelis juga kita hadirkan semua bukti-bukti untuk nanti kemudian dikuatkan oleh majelis gitu. Terkait tudingan pihak Wendy, kuasa hukum Reza enggan bicara panjang lebar sesuai arahan kliennya. Kubu Reza juga angkat tangan soal bukti kesepakatan Reza dan Wendy sebelum cerai terkait kepemilikan rumah yang mereka tempati selama pernikahan. Rumah yang semula dicicil Reza secara KPR itu sudah dilunasi Reza dan kemudian diberikan kepada Wendy melalui perjanjian hitam di atas putih. Tapi benarkah pihak Reza ingin kembali menguasai rumah itu? Saya ke klien. Nggak apa-apa, ini kan kita yang nyusul. Jangan. Sorry ya mas ya. Sedikit aja mas. Udah. Soal agenda ini seperti apa mas tadi mas? Udah obrolannya begitu soalnya. Enggak, agenda tadi kabarnya pembersihan itu gimana? Bisa ke kuasa penggugat aja ya. Oh gitu. Dari Reza Arab sendiri sejauh ini gimana nih mas? Artinya dengan adanya proses perceraian itu? Ya diikutin prosesnya aja lah. Untuk agenda-agendanya. Ini kok nggak hadir kerjanya mas? Udah nggak perlu kan sudah ada kuasanya toh. Oh. Oke, agenda selanjutnya apa mas? Masih bukti ya, bukti dan saksi ya. Berarti hari ini bukti dari pihak penggugat atau tergugat? Masing-masing ngajuin. Oh masing-masing Ngajuin. Ada tambahan. Seperti apa tuh pembuktiannya mas? Ya sebenarnya dokumen aja sih, surat-surat. Itu yang berkaitan soal apa mas? Yang berkaitan tentang apa? Itu substansinya nanti aja deh. Meski sudah ada kesepakatan cerai dan pembagian harta gono gini, pihak Wendy belum tenang lantaran kesepakatan mereka belum dilakukan di depan notaris. Itu sebabnya pihak Wendy berusaha melegalkan kesepakatan cerai itu agar sah dan berkekuatan hukum. Lalu benarkah sejak pisah rumah pertengahan tahun lalu, pihak Wendy dan Reza sudah putus komunikasi? Masa-masa itu sepertinya sudah mulai terlewati gitu ya, meskipun sekarang kan memang belum diputus oleh pengadilan, namun ya dengan adanya action pengajuan gugatan ini itu ada satu langkah besar dalam keputusan hidup dia gitu ya, yang membuat dia ya sepertinya langkah yang harus diambil dalam hidupnya dia yang membuat dia bahagia. Udah dong, lama-lama ngapain sih, aduh. Caranya gimana ya? Iya dong, apa? Caranya gimana biar bisa cepat move on gitu? Ya terima aja, terima nasib, kayak jangan ditolak gitu kan, ya rasain aja. Nanti lama-lama jangan didinai maksudnya feeling. Oh, kalau kami selaku kuasa hukum hanya mengurusi perkara gugatan perceraian dan juga aset saja, yang lainnya mungkin bisa tanya ke yang bersangkutan. Aduh, enggak deh, kalau untuk sidang ntar dulu ya, aku nggak mau bahas mengenai sidang Belum ada apa. keputusan berarti ya kayak? Belum deh kayaknya, aku juga nggak gitu ikutin sih sebenarnya. Jadi kayak semuanya tergantung sama lawyer aku aja. Ya lebih banyak job mungkin, lebih bahagia gitu ya, jadi kayak lebih sukses aja sih. Banyak, nggak cuma dari saya, dari dia juga ada. Cuman ya memang nggak bisa aja. Di rumah tangga, wah apalagi mau gimana? Namanya jadi coba nggak bisa. Gitu. Dan yang tadi gue bilang ini tuh udah ngelewatin ini tuh udah hampir setahun. Ancur-ancurnya tuh gue udah lewat semua. Gue lewatin semuanya ancur-ancurnya. Kalau ditanya sekarang detik ini, gue happy.
Sidang perceraian antara pengusaha Putra Siregar dengan Septia Yetri Opani lagi-lagi batal digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur kemarin siang. Sidang yang beragendakan mediasi itu harus tertunda lantaran Putra sebagai prinsipal tidak hadir tanpa memberikan alasan yang jelas kepada hakim ketua. Yang mengherankan, pengusaha sekaliber Putra yang sempat dijuluki Crazy Rich Jakarta Timur juga tidak mengutus kuasa hukum untuk menghadapi gugatan Septia. Ada apa dengan Putra? Mungkinkah ketidakhadiran Putra dan pengacaranya adalah bagian dari strategi hukum untuk menghadapi gugatan Septia? Sampai hari ini dari pihak Putra Siregar tidak ada komunikasi, sekali lagi tidak ada komunikasi ke kita. Kita juga nggak tahu ya sampai hari ini bagaimana cara penyelesaiannya dia. Gitu. Makanya kebetulan memang hari ini Mbak Septi kondisinya kurang baik gitu ya. Makanya kita wakilin hari ini. Memang secara hukum itu nggak jadi masalah karena kan balik lagi kita sebagai kuasa hukumnya berhak mewakili dia walaupun dia tidak hadir juga tidak menjadi masalah gitu. Meski tidak hadir di persidangan, Septia melampirkan alasan ketidakhadirannya kepada hakim ketua. Ibu 3 anak itu mengaku kurang sehat sehingga memberikan mandat kepada tim kuasa hukumnya untuk membuka mediasi dengan pihak Putra. Sayangnya, pihak Putra terkesan ogah menyambut itikat baik Septia. Itu sebabnya, agenda mediasi ketiga yang bakal digelar pekan depan menjadi pertaruhan penting bagi hubungan Septia dengan Putra. Jika Putra lagi-lagi tidak hadir pada kesempatan ketiga, mediasi dianggap gagal. Tapi bagaimana bila pekan depan Putra juga tidak mengutus kuasa hukumnya? Mungkinkah perceraian Septia dan Putra bisa diputuskan secara fair stake lantaran pihak tergugat tidak mengindahkan panggilan sidang? Jadi gini, tadi kami udah berkoordinasi dengan pihak majelis hakim untuk sidang berikutnya tetap dengan adanya mediasi. Tapi apabila tidak dihadiri oleh tergugat, maka agenda tersebut berubah nanti langsung menjadi agenda pembuktian. Masuk ke materi pokok untuk pembuktian perceraian. Ya, bahwa sampai dengan hari ini Mbak Septi, klien kita, masih memiliki itikat baik. Saya garis bawahi sekali lagi, masih memiliki itikat baik untuk bisa menyelesaikan dan mempertahankan, ya kan, keutuhan rumah tangganya, ya. Dan teman-teman juga bisa lihat siapa yang benar-benar serius di sini. Pasca digugat cerai Septia, Putra memang agak tertutup kepada awak media. Ia ogah mengklarifikasi kabar miring yang dihembuskan pihak Septia yang menyebut dirinya tidak lagi menafkahi anak-anaknya sejak akhir Desember lalu. Itulah yang membuat Septia nekat menyindir Putra via Instagramnya. Wanita berhijab asal Batam itu seolah menyebut Putra Royal kepada orang lain, gencar memberikan hadiah kepada kolega bisnis, tapi pelit kepada anak-anak dan istrinya. Sungguh ironis bila seorang dermawan sekaliber Putra yang berhasil memecahkan rekor muri dengan memotong 2.000 hewan kurban pada Idul Adha 2022 lalu, tega menelantarkan anak-anak dan istrinya. Tapi benarkah rumah tangga Putra dan Septia dipanaskan oleh kehadiran orang ketiga? Mungkinkah sikap Putra Septia kepada Septia berubah karena pengaruh wanita idaman lain? Tanggal 17. Tanggal 17. Mbak Septi sampai hari ini belum ada komunikasi dengan Bang Putra atau bagaimana? Belum ada. Sama sekali. Belum ada. Coba menjalin kah, Kak? Aku emang gak ngebalas sih, tapi kan setidaknya surat pemanggilan itu dia udah terima. Ya, itu betul. di agenda selanjutnya. Itu di agenda selanjutnya. Kalau memang ini tidak bisa dipertahankan, tidak ada titik temu di dalam mediasi antara kedua belah pihak, ya maka dari itu kita harus membahas mengenai hak asuh anak. Kita akan perjuangkan, kembali lagi saya katakan, dan harta gonok ini. Di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sidang kasus Wan Prestasi antara Siska Khair sebagai penggugat dan aktor Kevin Hiller sebagai tergugat yang digelar kemarin siang berlangsung alot. Siska yang hadir di persidangan emosinya terpancing oleh sikap kuasa hukum Kevin yang mempertanyakan dasar perubahan gugatan.
Seperti diketahui, pekan lalu pihak Siska melakukan perubahan gugatan material dari 1,5 miliar menjadi 1 miliar. Jika gugatan material Siska lebih kecil, mengapa pihak Kevin justru berang? Benarkah pihak Kevin menuding pihak Siska mengubah perjanjian kontrak kerja brand ambasador secara sepihak? Nanti kita lihat saja, yang penting kan saya ini ada itikat baik ya. Itikat bukan sekedar nominal, tapi itikat baik, tanggung jawab bagaimana dia mengakui kesalahan, gentleman, itu sih yang utama. Karena yang saya harapkan di sini juga sebenarnya bukan hanya nominal ya, tapi itikat dan tanggung jawab dia sebagai seorang aktor, sebagai seorang talent yang harus menjalankan kewajibannya dengan profesional. Otomatis yang utama itu adalah itikat baik. Yang saya harapkan di sini adalah itikat baik sekali lagi. Meskipun jadi kalau memang dia tidak punya uang, silahkanlah bicara dengan baik-baik berapa kemampuannya. Kemudian yang paling utama itu mengakui kesalahan, mengakui telah melakukan pelanggaran, itu yang utama. Itikat baik, jangan merasa benar, jangan merasa yang jelas-jelas sudah merugikan orang lain, materi saya sudah dibayarkan tapi feedbacknya tidak baik, jangan sudah salah tapi merasa benar. Ini yang saya perjuangkan itu kan. Jangan apa-apa tuh diputar balikan dan selalu memberikan kebohongan publik ya. Pembohongan publik yang jelas-jelas di kontrak ada sanksi, dibilang tidak ada sanksi. Kemudian juga itulah, kalau misalnya orang sukses itu banyak cara, tapi orang gagal banyak alasan. Soal nilai gugatan material, sejujurnya pihak Siska masih membuka negosiasi. Mereka juga menunggu itikat baik Kevin untuk mengakui kesalahannya dan meminta maaf di depan publik. Pasalnya, Kevin dinilai telah melakukan pelanggaran kontrak kerja terkait statusnya sebagai brand ambasador klinik kecantikan Siska. Sebenarnya di kontrak kerjasamanya sudah jelas ya disebutkan. Tadi pun sudah saya perlihatkan ya kepada reporter. Memang tidak saya publikasikan, tapi sudah saya perlihatkan secara pribadi kepada reporter. Di situ jelas ya bahwa sanksi untuk kontrak kerjasama sebagai Muse brand ambassador itu ada, jelas tertulis dan ditandatangani tanpa ada paksaan serta dengan keadaan yang sadar. Di situ jelas bahwa ketika dia melakukan pelanggaran, baik itu pencemaran nama baik, kemudian melanggar kontrak kerja, jelas ada sanksi yang harus dibayarkan meskipun kontrak baru berjalan hanya beberapa hari saja. Gitu. Adapun juga untuk yang produk, dia juga harus mengembalikan honorarium 100% jika tidak bisa melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Nah, bagi kami perjanjian yang dia maksud itu adalah perjanjian tanggal 7 Maret 2021. Kami tidak melihat di dalam perjanjian itu ada klausul tentang sanksi. Nah, ini yang harus mereka buktikan nanti depan persidangan. Kira-kira klausul mengenai sanksi ini bersumber dari pasal mana? Itu loh. Ya, itu nanti biarlah mereka yang akan membuktikan itu di depan persidangan. Namun dari dokumen hukum yang kami peroleh dari klien kami, tidak ada satu pasal pun di dalam perjanjian brand ambassador tersebut yang menyatakan bahwa ada sanksi di dalam perjanjian tersebut. Nggak ada, kami tidak menemukan. Ya, saya nggak tahu kalau misalkan ternyata perjanjian itu yang diserahkan ke kami ternyata itu bukan versi aslinya atau bagaimana. Oleh karena itu nanti kita butuhkan proses pembuktian. Kasus cedera janji atau one prestasi antara Siska Care dan Kevin Hillers adalah perpanjangan dari perseteruan mereka di ranah hukum pidana. Dua sejoli yang pernah menjalin cinta itu terlihat saling lapor polisi atas kasus penganiayaan yang terjadi 26 Mei 2022 silam. Lantas, bagaimana kasus perkembangan penganiayaan yang dilaporkan Siska yang telah menahbiskan Kevin sebagai tersangka? Tunjukkan saja, tidak perlu banyak koar-koar. Kemarin kan dia banyak koar-koar ya di sosial media dan sudah ada dugaan melakukan tindak pidana yang baru. Gitu kan ya, fitnah, kemudian pencemaran nama baik terhadap saya.
Nah, di sini sih saya lakukan apresiasi setinggi-tingginya bahwa kepolisian sudah menetapkan dia sebagai tersangka. Kemudian dia juga sudah mencoba menggugat lewat pra-peradilan. Akan tetapi dicabut. Pra-peradilannya dia cabut tanggal 21 November. Pra-peradilan sebagai tersangka. Jadi di sini kan jelas untuk menghilangkan status tersangka itu lewat pra-peradilan. Dengan dia mencabut pra-peradilan, berarti secara tidak langsung dia sudah mengakui bahwa dirinya itu tersangka. Ketika dicabut berarti kan dia takut kalau misalnya hakim itu memutuskan bahwa penetapan tersangka itu sudah sah.